Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya saya dapat menyelesaikan kegiatan magang selama 3 bulan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat Dr. Haji Deden Komar Priyatna, STSIPMM CHRA selaku Rektor Universitas Winaya Mukti. Yang terhormat Dr. Anas Hajahwina Roswina SEMM CPM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Winaya Mukti. Yang saya hormati Pak Dodi Tisna Amijaya SEMM selaku Ketua Prodi S1 Manajemen. Dan yang saya hormati Ibu Rini Astuti SPTMM selaku dosen pembimbing yang selama ini telah mencurahkan ilmu pengetahuan, waktu, dan nasihatnya dalam penyusunan laporan magang. Perkenalkan, saya Lina Widianti Rahayu atau akrab disapa Lina, salah satu mahasiswi S1 program studi manajemen. Di sini saya akan melaporkan kegiatan magang saya selama 3 bulan. Laporan magang saya diberi judul Manajemen Arsip pada bagian pengurus barang milik daerah. Diskominfo Kabupaten Bandung. Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian atau yang disingkat dengan Diskominfo adalah instansi pemerintah yang bertugas mengelola kebijakan dan pelaksanaan di bidang komunikasi, informatika, statistik, dan persandian. Diskominfo Kabupaten Bandung yang berlokasi di Jalan Soreang kilometer 17 berperan penting dalam mendukung tata kelola pemerintahan melalui teknologi dan informasi. Dalam pendelegasian tanggung jawabnya, Diskominfo terbagi ke dalam 6 bidang, yakni bidang sekretariat, bidang informasi komunikasi publik, bidang teknologi informasi komunikasi, bidang aplikasi informatika, bidang statistik, dan bidang persandian. Selama 3 bulan magang, saya ditempatkan di bidang sekretariat untuk membantu pejabat pengurus barang milik daerah yang bertugas mengelola aset daerah, mulai dari perencanaan kebutuhan aset, pencatatan hingga pengawasan penggunaan barang. Mereka juga memastikan pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan barang sesuai peraturan, serta menyusun laporan inventarisasi dan audit aset daerah. Adapun latar belakang diangkatnya judul manajemen arsip ini yaitu dikarenakan arsip merupakan salah satu komponen yang penting dalam pengelolaan aset daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang kearsipan, arsip merupakan informasi yang perlu dikelola dengan prinsip ketersediaan, keteraturan, dan keamanan. Pengelolaan arsip yang tidak terorganisasi dengan baik dapat menghambat kelancaran administrasi. Melalui judul laporan magang Manajemen Arsip pada bagian pengurus barang milik daerah Diskominfo Kabupaten Bandung, saya mencoba menganalisis sistem pengelolaan arsip, mengidentifikasi kendala, dan memberikan rekomendasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan arsip. Untuk mengetahui adanya suatu masalah atau kendala, kita harus tahu landasan teori yang ada. Dikarenakan definisi dari masalah itu sendiri adalah adanya kesenjangan antara teori dengan kenyataan yang ada atau kenyataan di lapangan. Jadi, kali ini saya akan sedikit menyampaikan mengenai kajian pustaka manajemen arsip pada bagian pengurus barang milik daerah. Manajemen berasal dari bahasa Prancis kuno yang berarti seni dalam mengatur, melaksanakan, mengorganisasikan, dan pengontrolan sumber daya untuk mencapai sasaran secara efisien dan efektif. Arsip adalah kumpulan dokumen atau surat yang disimpan secara sistematis dan teratur untuk memudahkan pencarian kembali. Menurut Azmi tahun 2013, manajemen arsip itu mencakup aktivitas yang terintegrasi mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, hingga pengawasan arsip yang bertujuan untuk mendukung pengambilan keputusan serta memenuhi kebutuhan hukum dan administrasi organisasi. Menurut Sepret dan Yeo tahun 2003, terdapat beberapa prinsip dalam manajemen arsip,
Yang pertama, integritas. Arsip harus terpelihara dalam bentuk aslinya tanpa perubahan. Yang kedua, autentitas. Arsip harus asli baik isi maupun sumbernya. Yang ketiga, aksesibilitas. Arsip harus mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Dan yang terakhir, keamanan. Arsip harus dilindungi dari kerusakan fisik, pencurian, atau akses tidak sah. Lalu, apa itu barang milik daerah? Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004, BMD adalah barang yang dibeli atau diperoleh dengan menggunakan APBD, atau yang diperoleh melalui cara yang sah. Barang-barang ini merupakan aset yang digunakan untuk kepentingan daerah dan harus dikelola dengan baik agar mendukung kelancaran administrasi pemerintahan. Adapun pengelolaan arsip barang milik daerah mencakup serangkaian proses pengelolaan dokumen terkait dengan pengadaan, penggunaan, pemeliharaan, dan penyusutan barang milik daerah. Arsip-arsip ini mencakup dokumen yang menjadi bukti administratif dan legal dalam pengelolaan aset pemerintah daerah. Arsip dokumen barang milik daerah terdiri dari 4 jenis, yakni dokumen pengadaan barang, dokumen inventarisasi barang, dokumen pemeliharaan barang, dan dokumen penyusutan barang. Dokumen-dokumen tersebut terdiri dari beberapa dokumen lagi di dalamnya. Lalu aktivitas magang, berangkat dari rumah pukul 7 karena pukul 8 harus sudah masuk di dinas. Setiap hari Senin biasa rutin mengadakan apel pagi, lalu istirahat di jam 12 sampai jam 13 diisi dengan isoma, pulang pukul 4 sore. Magang berlangsung dari hari Senin sampai dengan Jumat. Hari Jumat khusus ada siroh atau pengajian seluruh bidang di Diskominfo. Adapun beberapa tugas atau pekerjaan yang saya kerjakan selama magang adalah sebagai berikut. Dikarenakan gedung Diskominfo Kabupaten Bandung sedang dalam renovasi, sementara waktu kegiatan operasional dipindahkan ke gedung lain. Pemindahan lokasi kerja ini menyebabkan arsip dokumen BMD tidak tertata dengan baik sebagaimana mestinya, sehingga diperlukan peninjauan dan penataan ulang. Saya diberi kesempatan untuk memeriksa kembali semua dokumen yang disimpan di lemari arsip. Dokumen-dokumen tersebut kemudian disusun berdasarkan tahun terbitnya. Setelah itu, pada setiap tahun dikelompokkan kembali berdasarkan jenis dokumen dan nama perusahaan penyedia barang, khususnya untuk dokumen pengadaan barang atau jasa. Setelah proses pengelompokan dokumen selesai, saya menyusun daftar dokumen ke dalam format Excel. Daftar tersebut mencakup informasi berupa tahun penerbitan, jenis aktivitas atau kegiatan yang berhubungan dengan dokumen tersebut, dan pihak yang menyediakan barang atau jasa sesuai dengan dokumen pengadaan. Langkah ini dilakukan untuk mempermudah pencarian dan pengelolaan data, serta memastikan semua informasi terdokumentasi dengan baik dan sistematis. Dokumen pengadaan barang atau jasa diperiksa ulang dan diinput ke dalam format Excel dengan judul daftar dokumen pengadaan barang milik daerah. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk membuat database dokumen digital, membantu mengorganisir dokumen sehingga mudah diakses. Selain itu, untuk menandai apakah dokumen tersebut lengkap atau tidak dengan menggunakan checklist pada kolom yang tersedia dalam format Excel. Semua dokumen yang telah diperiksa dan dikelompokkan disusun ke dalam lemari arsip berdasarkan tahun terbitnya untuk mempermudah pengelolaan dan pencarian. Selanjutnya, saya membantu membuat kode QR yang berisi tautan ke Google Drive dengan nama daftar dokumen barang milik daerah bertahun. Kode QR ini ditempel di lemari arsip sehingga dokumen dapat dengan mudah ditemukan saat diperlukan. Setelah mengerjakan arsip selama 1 bulan dikarenakan jumlah arsip yang cukup banyak dan perlu ketelitian, di bulan Oktober, di bulan kedua, saya ditugaskan untuk membantu staf BMD menyusun kartu inventaris ruangan, yakni kartu yang digunakan untuk mencatat barang-barang inventaris yang ada di setiap ruangan. Saya diberi kesempatan membantu mendata barang-barang inventaris di beberapa ruangan, di antaranya ruang pengurus barang milik daerah, umpeg, keuangan, pantry, ruang tunggu, kantor kepala dinas, kantor sekretaris dinas, dan gedung TIK. Tugas yang diberikan meliputi pengecekan keberadaan label pada aset tetap, serta memastikan kelengkapan informasi aset sesuai dengan keadaan di lapangan.
Pada prosesnya, saya diberikan lembaran kertas HPS berupa kartu inventaris ruangan untuk setiap ruangan yang berisi informasi detail tentang inventaris. Data tersebut mencakup nama barang, kode barang, nomor register, tahun pembelian, penanggung jawab barang, serta kondisi barang. Berdasarkan kartu ini, saya membantu memverifikasi dan mendata ulang inventaris di setiap ruangan, guna memastikan akurasi dan kelengkapan informasi. Setelah proses pendataan ulang selesai, saya diberi tugas untuk memindahkan data dari lembar kartu inventaris ruangan berupa HPS ke dalam lembar kartu inventaris ruangan dalam format Excel yang telah disediakan oleh staf BMD. Langkah ini bertujuan untuk memastikan data inventaris terdokumentasi secara digital dengan lengkap dan akurat. Pekerjaan selanjutnya yaitu pendataan aset daerah dan visualisasi inventaris ruangan. Saya diberi tugas untuk membuat sketsa denah ruangan secara manual di atas kertas menggunakan ballpoint atau pensil. Hal ini saya lakukan berbarengan pada saat mengisi kartu inventaris ruangan. Jadi saya mengamati kondisi ruangan lalu menggambarkannya ke atas kertas menjadi sebuah sketsa. Sketsa tersebut mencakup posisi meja, kursi, lemari, dan berbagai barang lainnya sesuai dengan kondisi sebenarnya di dalam ruangan. Denah ini nantinya akan digunakan oleh staf pengurus BMD untuk membuat versi digital denah di situs web bernama Figma. Dalam versi digital, setiap barang pada denah akan ditampilkan sebagai icon interaktif. Ketika icon seperti meja ditekan, akan muncul label yang berisi informasi lengkap seperti nama barang, merek, kode barang, tahun pembelian, dan nomor register barang. Tujuan dari fitur ini adalah untuk mempermudah identifikasi aset secara visual serta meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan inventaris. Setelah pembuatan denah manual selesai, saya diberi kesempatan untuk belajar langsung membuat denah digital di website Figma dengan bimbingan staf pengurus BMD. Selama beberapa hari, saya membantu menambahkan label pada icon barang yang ada di setiap ruangan. Selain itu, sesekali saya juga belajar membuat sketsa seperti menambahkan warna, menambahkan bentuk ke dalam ruangan-ruangan tersebut, diajarkan langsung oleh staf BMD. Lalu selama kurang lebih 2 hari, saya diberikan tugas untuk menginput data penanggung jawab kendaraan dinas operasional atau disingkat dengan KDO. Saya ditugaskan untuk mencatat data penanggung jawab tersebut ke dalam format Google Spreadsheet. Data penanggung jawab diperoleh dari dokumen fakta integritas yang diberikan langsung oleh staf BMD. Selain mencantumkan nama penanggung jawab, saya juga ditugaskan untuk menginput data lain seperti foto STNK kendaraan, informasi terkait pajak kendaraan, termasuk nominal pajak dan tanggal pembayaran pajak. Untuk memastikan keakuratan informasi terkait pajak kendaraan, data tersebut diambil dari aplikasi Sapa Warga. Seharusnya pekerjaan ini cepat selesai, namun karena ada sedikit kendala seperti STNK yang entah dipegang oleh siapa, pekerjaan ini lumayan agak lama ya dari seharusnya. Setelah penginputan data penanggung jawab KDO, saya lalu ditugaskan untuk pergi ke Samsat mewakili pegawai Diskominfo untuk membayar kendaraan roda 2 berupa pajak STNK, dan pekerjaan tersebut memakan waktu selama 1 hari saja. Lalu pekerjaan yang diberikan selama hampir mendekati masa akhir magang yaitu menginput keterangan barang yang akan dimusnahkan. Saya ditugaskan untuk menginput keterangan terkait status barang yang akan dimusnahkan ke dalam format Excel sebagai bagian dari dokumen lampiran barang yang akan dimusnahkan. Keterangan tersebut mencakup informasi seperti lokasi barang tersebut ada di ruangan apa, apakah ada di gudang, apakah ada di ruang keuangan, apakah di dapur, dan lain-lain. Lalu
Lalu status keberadaan barang. Apakah barang tersebut sudah ditemukan, sudah diketahui tempatnya ada di mana, atau barang tersebut belum diketahui sekarang berada di mana. Lalu ada juga keterangan berupa apakah barang tersebut telah diserahkan kepada Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD, yakni dinas yang bertanggung jawab untuk mengurusi aset-aset yang akan dimusnahkan di setiap dinas. Dalam melaksanakan magang di Diskominfo Kabupaten Bandung, saya menyimpulkan bahwa pengelolaan arsip pada bagian pengurus barang milik daerah sudah dilakukan secara sistematis, seperti mengelompokkan dokumen berdasarkan penyedia, tahun, dan jenis dokumen. Meski begitu, masih terdapat kendala seperti dokumen yang campur, hilang, atau aset yang belum berlabel. Saya menyarankan agar proses pemindahan arsip dilakukan lebih tertib dan terencana dengan pengelompokan arsip sesuai kategori sebelum dipindahkan. Selain itu, pengawasan terhadap aset perlu ditingkatkan untuk memastikan keberadaan aset tercatat secara akurat dan meminimalkan risiko kerusakan atau kehilangan. Digitalisasi pengelolaan arsip juga bisa menjadi solusi jangka panjang. Selama 3 bulan magang, saya mendapatkan banyak pengalaman berharga. Saya belajar melatih kecermatan, tanggung jawab, dan kemampuan beradaptasi di lingkungan kerja profesional. Tantangan yang saya hadapi, seperti pengelolaan dokumen yang kompleks, justru menjadi pelajaran berharga yang memperkuat keterampilan saya, baik secara teknis maupun non-teknis. Saya mengucapkan beribu terima kasih kepada Diskominfo Kabupaten Bandung atas kesempatan ini. Pengalaman ini tidak hanya menjadi bagian dari perjalanan akademik saya, tetapi juga bekal penting untuk masa depan. Demikian laporan magang saya. Terima kasih dan mohon maaf untuk segala kekurangannya. Saya Lina Widianti Rahayu, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.